semuanya, perkenalkan nama aku Fatir. Nama aku Rahil. Kita dari kelompok 3 akan membahas tentang perusahaan Unilever yang sedang terkena krisis pemboikotan. Nah, jadi ada apa sih di balik krisis ini? Yuk kita cari tahu. Halo guys, perkenalkan nama saya Hafiz Hussein Purnama. Kali ini saya udah bersama narasumber pertama kita nih. Perkenalkan kak, namanya siapa? Nama saya Muhammad Naufal. Kakak ini kesibukannya apa nih kak sekarang ini? Mahasiswa biasa aja, kupu-kupu. Bersedia ya saya wawancara? Oke, baik. Lanjut aja nih langsung ke pertanyaan yang pertama. Kakak tahu nggak sih tentang perusahaan Unilever itu? Tahu? Mungkin kayaknya nggak bakal ada yang nggak tahu juga ya, karena perusahaan Unilever sendiri kan udah terkenal, itu juga perusahaan global, dia udah bisnisnya udah di mana-mana juga. Oke, berarti lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kakak masih menggunakan produk Unilever itu sendiri nggak? Masih sih ya, kayak Royco atau enggak Pepsodent. Oh, masih ya menggunakan ya, karena mungkin kakak juga pernah mendengar kabar-kabar di luar sana tentang perusahaan itu sendiri. Oke, berarti kita lanjut saja. Dengan gerakan boykot itu sendiri, itu ada yang mempengaruhi hidup kakak nggak selama ini? Mungkin kayak sifat-sifat orang yang memboikot tersebut, terus mengetahui kalau kakak tidak memboikot barang itu, gimana tanggapannya? Ya, kalau selama ini sih belum ada ya, kayak ya mungkin karena emang nggak ada yang tahu atau gimana, nggak tahu juga. Oke, baik. Terus gimana sih kak saran buat Unilever itu sendiri supaya mereka bisa memperbaiki citra perusahaan mereka yang saat ini atau belakangan ini terdapat kabar-kabar buruk bagi perusahaan mereka itu sendiri? Ya pastinya mau nggak mau ya harus klarifikasi. Nggak mungkin. Klarifikasi yang kayak gimana tuh kak? Kan soalnya beribet juga ya, soalnya itu juga isu-isu politik. Nah, coba kayak gimana sih kak klarifikasinya? Ya mungkin validasi ke media lah atau gimana. Kalau bahwasanya yang tuduhannya itu nggak benar atau bagaimana, ya harus seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih kak waktunya kak. Halo guys, sekarang saya udah bersama narasumber selanjutnya nih. Silakan kak perkenalkan. Nama aku Angelika Puspa Andini. Sekarang kakak lagi sibuk apa nih kira-kira? Aku masih UAS Wih, fakultas apa tuh kak? FKIP Kak. Oke, mungkin langsung aja kita ke pertanyaannya ya kak. Apakah kakak mengetahui perusahaan Unilever? Tahu. Mungkin kakaknya juga kayak masih pakai atau mungkin pernah memakai kali ya kayak produk-produk dari Unilever itu sendiri. Iya. Terus yang selanjutnya, apakah kakak masih menggunakan produk-produk dari Unilever itu sampai saat ini? Masih. Mungkin seperti apa tuh kak kira-kira? Pepsodent, Lifebuoy. Oh oke, berarti kakaknya tidak memboikot ya secara pastinya. Iya. Oke, mungkin lanjut. Apakah gerakan boikot tersebut memberikan dampak kepada kehidupan dari kakaknya? Enggak ada. Mungkin kayak misalkan teman-teman kakak nih yang tahu kalau misalkan kakak nggak ngeboikot, terus jadinya kayak memusuhi atau bahkan memarahi gitu. Mungkin tidak ada kali ya? Enggak ada. Oke, terus lanjut. Bagaimana saran kakak untuk perusahaan supaya bisa memperbaiki citra perusahaannya? Kalau bisa sih pihak Unilever ini dia mengklarifikasi gitu ya, kalau misalnya mereka ini nggak menyumbangkan dananya buat ISKL gitu. Oke, baik. Terima kasih kak atas waktunya. Halo guys, sekarang saya udah bersama narasumber selanjutnya nih. Coba kak perkenalkan namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Arga Prakoso. Sekarang kakak lagi sibuk apa nih? Kalau saat ini sih aku baru aja kelar semester 1 kak. Wih, jurusan apa tuh kak kira-kira kak? Aku ngambil Ilkom, ilmu komunikasi. Wih, keren. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaannya ya kak. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah kakak mengetahui perusahaan Unilever itu? Tahu dong, tahu, pastinya tahu. Mungkin kayak produk-produknya kali ya kak, karena udah banyak juga produk-produknya yang udah ada di Indonesia ini. Kayak Lifebuoy, Rinso, Ya, gitu-gitu. Betul. Lanjut aja ke pertanyaan kedua, apakah kakak masih menggunakan produk dari perusahaan Unilever itu? Enggak sih, karena dari keputusan keluargaku juga kita udah mau ngeboikot. Jadi kita nggak menggunakan produk yang dikeluarin dari Unilever lagi. Baik. Berarti kakak memboikot ya sekeluarga ya? Betul. Baik, lanjut. Bagaimana tanggapan kakak terhadap gerakan boikot pada produk-produk dari Unilever itu sendiri? Tanggapan aku apa ya? Mungkin karena produk dari Unilever ini kan
ketahuan terafiliasi mendanai Israel ya kan. Jadi ya kita sebagai bentuk support kita terhadap Palestina, jadi kita emang memutuskan untuk memboikot produk-produk yang dikeluarin dari Unilever, Kak. Baik, mungkin langsung aja ke pertanyaan keempat. Apakah gerakan boikot tersebut memberikan dampak kepada kehidupan kakak nih? Misalkan kayak kakak kesulitan mencari produk-produk selain dari perusahaan Unilever itu sendiri. Oh, kalau berdampak sih kayaknya enggak ya. Dan untuk kesulitan cari produk selain Unilever juga enggak, karena banyak yang aku tahu tuh masih banyak produk-produk yang seperti kayak misalnya rinso atau sabun atau mungkin pasta gigi yang memang dikeluarnya tuh bukan dari Unilever. Jadi kalau dibilang dampak kayaknya enggak. Baik, mungkin karena juga terlalu banyak produk-produk lain yang tidak mensupport dari terafiliasi dari Israel itu sendiri. Oke, baik, langsung aja ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana saran kakak untuk perusahaan supaya bisa memperbaiki citra dari perusahaan Unilever itu sendiri? Kalau menurut aku pribadi ya, karena mungkin kan spekulasinya udah beredar kemana-mana nih terhadap Unilever ini yang mengafiliasi atau mendanai pihak Israel. Untuk perusahaan ini sih harusnya ya, kalau dari aku sendiri stop untuk mendanai Israel dan mulai support Palestina gitu, mendanai lagi Palestina segala macam. Dan itu kan kita bisa kembali membeli produk-produk yang dikeluarin dari Unilever sebagai bentuk kita support terhadap Palestina gitu. Baik, terima kasih Kak atas waktunya Kak. Terima kasih. Halo guys, sekarang aku udah bersama narasumber selanjutnya nih. Coba Kak, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitria Delanov. Kalau boleh tahu nih Kak, kakaknya ini lagi sibuk apa nih sekarang ini? Kebetulan aku baru nyelesain UAS semester 1 sih. Kira-kira kakak kuliah di mana dan jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Aku dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Wih, keren banget. Mungkin kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Baik, yang pertama tuh, apakah kakak mengetahui perusahaan Unilever? Tahu. Oke, mungkin kayak kakaknya sebelumnya pernah menggunakan atau masih menggunakan kali ya. Terus, apakah kakak menggunakan produk dari perusahaan Unilever ini sampai saat ini? Iya, kebetulan aku masih menggunakan produk dari Unilever sih. Berarti dapat disimpulkan kalau kakak itu tidak memboikot ya? Iya, betul. Oke, mungkin langsung saja. Dari gerakan boikot tersebut, apakah memberikan dampak kepada kehidupan dari kakaknya? Kebetulan enggak sih ya, karena dampak dari boykot ini, produk-produk dari Unilever itu masih gampang untuk ditemuin. Oke, mungkin kayak aku boleh tanya lagi, kayak misalkan kakak jadi kesulitan gara-gara soal toko-toko mungkin menstop memasarkan produk-produk dari Unilever itu sendiri, mungkin nggak kesulitan kali ya Kak? Enggak. Oke, mungkin langsung saja yang terakhir, bagaimana saran kakak untuk perusahaan supaya bisa memperbaiki citra perusahaannya itu sendiri? Oke, mungkin menurut aku bisa dilakukannya transparansi ya. Jadi misalnya si perusahaan dari Unilever ini dia ngasih konferensi pers atau apapun itu, sehingga para konsumen dari Unilever ini tuh bisa tahu gimana sih cara Unilever ini menanggapi isu-isu terkait Israel dan Palestina. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Halo guys, sekarang aku udah sama narasumber terakhir nih. Coba Kak perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan aku Aila Ayudina. Kalau boleh tahu nih, sekarang kakak lagi sibuk apa kira-kira? Aku saat ini lagi sibuk kuliah aja sama organisasi. Kira-kira kalau boleh tahu, kakak nih ada di jurusan apa sama universitas apa Kak? Aku dari jurusan psikologi UHAMKA. Wih, keren banget. Mungkin aku langsung aja ya pertanyaannya. Yang pertama, apakah kakak mengetahui perusahaan Unilever? Ya, tahu. Ya mungkin kayak produknya udah terlalu banyak sama mungkin pernah menggunakan kali ya. Terus yang kedua, apakah kakak masih menggunakan produk-produk dari perusahaan Unilever itu sendiri? Untuk saat ini aku sih masih pakai. Berarti kakak tidak memboikot dari Unilever itu sendiri ya Kak? Iya. Oke, baik, lanjut. Apakah gerakan boikot tersebut memberikan dampak kepada kehidupan dari kakaknya? Aku sih sejauh ini nggak merasakan dampak apa-apa ya ke diri aku sendiri. Oke, mungkin misalkan nih Kak, ada teman kakak yang tahu kalau misalkan kakak nggak ngeboikot, tetapi mereka ngeboikot, terus kayak mereka jadi mengecam atau kayak gimana gitu, nggak ada? Aku nggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Oke, baik, mungkin langsung yang terakhir, bagaimana saran kakak untuk perusahaan supaya bisa memperbaiki citra perusahaannya?
Kalau menurut aku sih perusahaan ini mungkin harus klarifikasi atau ngomong secara publik gitu ke semuanya, bahwasannya mereka memang tidak menyumbangkan uangnya ya ke Israel gitu, tapi malah ke Palestina. Harusnya mereka memberitahu aja sih secara luas, secara publik gitu. Oke, baik, terima kasih Kak atas waktunya. Nah, dari hasil wawancara yang sudah kalian lihat, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Wah, kayaknya masih kurang menjawab nih, Bang. Waduh, kalau masih kurang menjawab, yuk kita nonton podcast yang satu ini. Menyajikan cerita inspiratif dan pengalaman dari berbagai perusahaan. Selamat datang di podcast Kisah Bisnis. Pada kesempatan kali ini, aku mau mengundang salah satu PR yang cukup banyak dikenal banyak orang nih. Siapa lagi kalau bukan Ibu Rembulan Khairunisa. Selamat datang, boleh Ibu silakan duduk. Selamat sore. Selamat datang. Boleh dong kenalin namanya, dari mana nih? Biar teman-teman podcast kita pada mengenal sama narasumber kita ini. Jadi aku itu dari PR atau Humas Unilever. Nah, perkenalin aku itu Rembulan Khairunisa. Jadi di sini aku tuh bakal ngasih tau lah kayak tentang isu-isu yang lagi rame nih di sosial media. Oke, bakal menarik banget nih topik kita kali ini. Jadi di kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai berita yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia, apalagi di sosial media kita nih. Nah, ini tuh pertanyaan yang menarik banget nih. Sebelumnya, saya tuh baru bisa jawab pertanyaan ini tuh di podcast Kisah Bisnis. Jadi kalau kita itu dari pihak Unilever sendiri, kita itu udah mengedepankan hak asasi manusia dan perusahaan juga selalu berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang tanpa adanya diskriminasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, setelah mendengar jawabannya dari PR-nya langsung, semoga dapat menjawab rasa penasaran teman-teman yang dari kemarin meramaikan kolom komentar di sosial medianya Unilever. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut PR-nya sendiri nih, apa yang menjadi akar dari permasalahan ini? Menurut saya dan pihak perusahaan itu karena banyak rumor yang tersebar tuh yang belum tentu benar gitu. Jadi kayak dari perusahaan kami tuh menyebabkan di masyarakat itu isu-isu yang berseliweran yang simpang siur gitu. Oh, ternyata begitu akar-akar permasalahan yang terjadi ini. Jadi buat teman-teman, jangan langsung percaya sama rumor-rumor yang tersebar di luar sana. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana tanggapan resmi dari pihaknya Unilever terhadap tuduhan atau alasan terjadinya boykot? Nah, jadi kami itu dari perusahaan itu nekenin bahwa produk Unilever itu diproduksi secara lokal dan bersertifikat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami juga memberikan anggapan resmi dari perusahaan terhadap tuduhan atau isu yang terjadi tentang alasan boykot, terus menegaskan komitmen perusahaan tentang prinsip etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang kami sebar di sosial media. Nah, apakah perusahaan sendiri telah mengambil langkah konkret untuk menanggapi atau mengambil kekhawatiran masyarakat terhadap isu boykot? Sebenarnya perusahaan itu udah memberikan press release yang disebarkan di sosial media, cuman mungkin masih banyak masyarakat tuh yang malas untuk ngebaca press release yang kami sebarin. Padahal dari isi press release-nya sendiri itu udah ngejelasin bahwa perusahaan kami itu sudah bersertifikat sesuai kebutuhan masyarakat atau warga Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana nih perusahaan menjaga komunikasi untuk memperbaiki citra perusahaan sendiri? Dari perusahaan Unilever sendiri tuh kita tuh memantau media sosial dan media massa dan kita tuh sebisa mungkin untuk merespon dengan cepat terhadap perkembangan isu yang terjadi sekarang gitu sih. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa strategi jangka panjang Unilever untuk mengatasi situasi ini dan bagaimana membangun kepercayaan publik? Sebenarnya simple. Jadi dari Unilever itu memperlakukan masyarakat dengan bermartabat, jujur dan adil. Unilever juga mendorong toleransi keberagamaan agar publik tuh bisa mempercayai perusahaan Unilever sendiri.
Oh, ternyata seperti ini nih teman-teman, di balik isu yang beredar di masyarakat karena secara langsung telah dikonfirmasi tadi oleh pihak Unilevernya sendiri. Terima kasih kepada Ibu Rembulan atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya untuk berbincang-bincang, menyajikan cerita inspiratif dan pengalaman dari berbagai perusahaan. Sampai jumpa kembali di Kisah Bisnis. Wah, ternyata begitu ya di balik isu pemboikotannya. Nah iya betul banget Hil. Oh ya ini waktunya udah mau habis nih kebetulan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.